Halo semuanya, jumpa lagi di channel Tubuh Kata. Kali ini kita akan membahas salah satu materi yang banyak kalian request, yaitu tentang hubungan antar paragraf atau hubungan antar kalimat. Intinya, materinya tentang hubungan. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Kita bahas di video berikut. Let's go. Nah, ketika kita bahas terlebih dahulu ya di sini. Ketika kalian menemukan soal tentang hubungan, entah itu hubungan antar paragraf atau hubungan antar kalimat, cara yang bisa dilakukannya itu sebetulnya sama saja, ya. Misalkan jika kalian ditanyakan hubungan antar kalimat 6 dengan kalimat ke-7 misalkan, cara yang bisa kalian lakukan itu sama saja. Nanti yang harus dipahami, yang harus ditandai adalah alat hubungnya. Ya, nanti yang harus kalian pahami adalah tandai alat hubungnya. Oke, jika rata-rata sebuah kalimat itu karena itu ditanyakan hubungannya apa, pasti ada alat hubungnya. Alat hubungnya itu bisa dalam bentuk konjungsi yang sudah pasti, bisa juga dalam bentuk preposisi, bisa ya. Nah, kalau bahkan bisa juga dalam bentuk partikel misalkan ya. Dalam bentuk partikel pun bisa, atau kata tugas lainnya bisa aja. Nah, utamanya dominannya itu kan dua hal ini, menggunakan konjungsi atau preposisi. Nanti kalau udah ketemu kalian tandai ini, nanti tinggal maknai aja. Maknai konjungsinya itu apa atau preposisinya apa, nanti maknanya itu adalah jawabannya. Kayak gitu ya caranya, simpel sekali ya. Begitupun antar paragraf, nanti saya akan jelaskan di soal saja untuk hubungan antar paragraf, begitu ya. Sekarang ini konsep awal aja, nanti ke detailnya kita bahas di soalnya. Misalkan ada soal seperti ini, pertanyaannya itu kalimat 6 dan 7 berdasarkan bacaan tersebut memiliki hubungan apa? Nah, berarti kalian tandai terlebih dahulu kalimat 6 nih dan kalimat ke-7. Oke. Langkah berikutnya, kalian tandai konjungsinya antara kalimat 6 dan kalimat 7. Konjungsinya apa? Ini kalimat 6, ini kalimat 7. Berarti konjungsi di antara kalimat 6 dan 7 itu kan ini kan kata bahkan ya. Itu konjungsinya. Kalau ada dua konjungsi sama jika, kalian pilih yang pertama dulu maknanya, jangan yang kedua. Karena yang pertama ini yang menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Nah, kalau sudah ketemu, kalian tinggal maknai saja, bahkan itu maknanya apa, atau fungsi konjungsinya itu apa. Fungsinya apa? Yaitu untuk penguat atau penegasan. Ya, oleh karena itu, jawabannya itu ini, penguat atau penegasan. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Oke. Sebelum saya lanjutkan, kalian harus tahu terlebih dahulu soal tentang, atau secara teori, hubungan antar paragraf, hubungan antar kalimat itu lumayan banyak ya, ada beberapa poin gitu. Namun kalian tidak perlu memahami semuanya, kalian fokus pahami yang sering keluar dalam bentuk esai, dalam teks esai ya. Kalian perlu memahami bagian-bagian itu saja. Misalkan dalam esai itu yang sering muncul kan ini kayak penguat, penyebab ya, pertentangan gitu, penjelas ya, dan sebagainya. Nanti kita lihat di bawah ya, apa saja yang sering muncul di esai. Kalian cukup paham poin-poin itu aja ya. Misalkan kalau penguat itu apa, konjungsi yang sering digunakannya bahkan. Nah, minimal ini kalian tahu ya. Selain bahkan apa lagi? Nah, ada kata apa lagi ya. Apalagi pun ini bisa digunakan untuk menguatkan. Bahkan malah atau malahan itu di salah satu buku yang saya baca itu bisa menjadi konjungsi penguat juga ya. Nanti untuk konjungsi lainnya kita bahas di soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Nomor berikutnya. Oke, di sini. Oh, ini teksnya sama ya. Oke, kita lanjutkan yang sebelah sini.
hubungan kalimat 7 dan 8 ini masih hubungannya antar kalimat. Gak masalah ya, sama kok dengan yang paragraf. Nanti yang paragraf akan ada. Atau silakan kalian boleh kerjakan dulu ya. Kalimat 7 dan 8 itu hubungannya apa? Nah ini yang 7 dan 8 hubungannya apa? Kalian baca, kemudian nanti lihat konjungsi di antara kalimat tersebut apa. Ya, konjungsinya itu berarti apa? Mari kita jawab sama-sama. Konjungsinya yaitu kata bahkan. Nah, bahkan itu tadi sudah dibahas di soal sebelumnya ya, kebetulan. Jawabannya itu apa berarti bahkan? Bahkan itu konjungsinya untuk menyatakan penguatan. Berarti ini kan kata kuncinya yang D, menguatkan. Oke, gitu. Kita spill dulu aja deh. Kalau menentang itu atau pertentangan, konjungsi yang digunakannya itu apa? Salah satunya adalah namun. Terus apa lagi? Akan tetapi. Ya. Ini dua konjungsi yang paling banyak digunakan. Yang lainnya ada meskipun demikian dan sebagainya. Tapi minimal dua ini kalian harus tahu. Kalian tahu apalagi konjungsi yang menyatakan pertentangan? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Gitu. Mengumpamakan itu jarang ya teman-teman. Tapi kalau kalian penasaran, salah satunya itu umpamanya ya. Umpamanya mungkin ya. Terus kalian boleh gunakan ciri-ciri kata yang menyatakan perumpamaan. Saya pernah bahas di video berikut sebelumnya. Bagaikan misalkan perumpamaan semua itu bisa digunakan. Ini jarang ya, kalau untuk teks esai itu jarang digunakan yang perumpamaan ya. Oke, ada yang sebab, oleh sebab itu misalkan ya. Oke, yang lainnya nanti kita spill di video berikutnya ya, di penjelasan berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 7, silahkan boleh kalian jawab terlebih dahulu. Hubungan paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, sekarang soalnya itu menyatakan hubungan ya. Soal hubungan antar paragraf. Gini teman-teman. Kalau kalian mau menjawab soal hubungan antar paragraf, kalian nggak perlu baca semua teksnya. Misalkan paragraf 1 dibaca semua nggak perlu, kedua dibaca semua nggak perlu. Kalian hanya perlu ketika yang ditanyakan ada hubungan paragraf, kalian hanya perlu baca atau pahami yang pertama itu kalimat akhir. Kalimat akhir dari apa? P1. Kemudian yang keduanya itu kalimat awal P2. Nah, itu. Nanti di antara ya, di antara dua kalimat ini kalian cari konjungsinya atau cari alat hubungnya deh. Bisa dalam bentuk konjungsi, bisa dalam bentuk preposisi atau alat hubung lainnya gitu ya. Gitu. Kalau ada nanti kalian tinggal maknanya aja, sama kayak tadi prosesnya yang hubungan antar kalimat. Jadi maknanya itu adalah jawabannya. Nah, ya. Nanti kan ketika kalian diminta tandai alat hubungnya, opsinya itu kan ada alat hubungnya gitu. Kalau ada, ya kalian maknai. Nanti kalau tidak ada konjungsi, tidak ada. Nah, kalau tidak ada konjungsi, ya kemungkinan jawabannya itu cara cepatnya ada. Ya, kalau tidak ada konjungsi, maka kemungkinan jawabannya itu penjelasan. Gitu. Oke. Gitu ya. Ini tips cepatnya. Namun teman-teman, ini adalah cara cepatnya. Jadi kalau nggak ada konjungsi itu ya udah tembak aja penjelasan. Namun kalau kalian masih memiliki waktu yang cukup banyak, kalian coba pahami dulu aja informasinya, betul gak sih penjelasan gitu. Khawatir meskipun tidak ada konjungsi, ternyata ada alat hubung lain yang tidak kalian pahami di situ. Misalkan predikatnya itu menyatakan, kalimat keduanya itu predikatnya itu menyatakan sebab atau menyatakan akibat. Nah, tetap meskipun nggak ada konjungsi, misalkan ada kata kerja mengakibatkan, berarti kalimat pertama itu jadi sebab kan, keduanya jadi akibat gitu ya. Tetap harus dipahami nanti. Coba kita lihat kalimat ini, hubungan paragraf pertama dan paragraf kedua apa?
Kalian kan tinggal baca ini kan, kalimat ini sampai akhir ya. Kemudian kalian perlu lihat juga kalimat ini. Lihat di sini ya, ada alat hubung nggak di sini? Nggak ada kan ya? Kalau dipahami, di sini nggak ada kata kerja yang menyatakan penyebaban juga, nggak ada kan? Nggak ada kan? Berarti kalimat ini itu kemungkinan jawabannya adalah penjelasan. Yang E, kayak gitu. Mengapa penjelasan? Nah, kalau kita paham, kalau mau kita pahami, lihat ya. Sejak diterbitkan Undang-Undang Pokok Agraria ya, nomor 5 tahun 1960, informasinya kayak gitu ya. Tanah desa itu dikembalikan pada negara. Nah, lihat kalimat selanjutnya. Pemanfaatan tanah desa ya. Ini kan penjelasannya kan? Penjelasan dari informasi sebelumnya. Sudah diatur di Pergub Pemanfaatan Tanah Desa kayak gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Mengapa kalau tidak ada konjungsi itu penjelasan? Jadi seperti itu. Karena kalau hubungan-hubungan lain itu wajib ada konjungsinya, teman-teman. Wajib ada konjungsinya atau ada kata kerja tertentu yang menyatakan atau yang memiliki makna sama dengan konjungsinya. Ya, jadi begitu. Nanti kita lihat di soal-soal yang lainnya. Soal berikutnya, pernyataan yang tepat mengenai hubungan antar paragraf pada bacaan di atas adalah, nah sekarang soalnya tentang hubungan antar paragraf kembali. Jadi kalian hanya perlu membaca bagian ini aja dan bagian ini ya. Oke, kalian tandai di antara dua kalimat tersebut, kalian tandai alat hubungnya atau alat konjungsinya. Apakah ada? Tidak ada kan? Tadi saya sempat mengatakan kalau tidak ada alat hubungnya kemungkinan penjelasan. Namun kalian harus cek terlebih dahulu ya, selama masih ada waktu. Apalagi kalau misalkan ada kata rujukan seperti ini ya, kata reference ya, kata acuan, kata rujukan, kalian harus curigai itu bukan penjelas maknanya. Mengapa? Karena lihat setelah kata rujukannya ada kata apa? Menginspirasi kan? Peristiwa itu kan berarti peristiwa yang ada di kalimat sebelumnya kan, ya gak? Menginspirasi itu kan berarti maknanya apa? Membuat jadi kan? Membuat jadi makna, atau menyebabkan boleh, atau memberi inspirasi. Berarti peristiwa itu berarti memberikan sebab kan? Memberikan penyebaban terhadap ini seorang penulis Inggris untuk membuat cerita fiksi. Oke, karena itu hubungan antara paragraf yang ada di soal ini adalah paragraf pertama menjadi sebab paragraf kedua ya. Seperti itu teman-teman. Mengapa kita harus melihat alat hubungnya? Alat hubungnya itu tadi yang utama itu adalah konjungsi, bisa menggunakan preposisi, bisa menggunakan alat hubung lain. Salah satu alat hubung yang lain itu bisa dalam bentuk partikel, bisa dalam bentuk kata acuan juga atau kata rujukan. Oke, kalian harus tetap analisis ya. Kita lihat soal berikutnya. Coba kita lihat hubungan yang tepat mengenai paragraf pertama dan paragraf kedua adalah, nah ini ngomongin hubungan lagi ya. Jadi kalian cukup analisis karena paragraf, berarti kalian analisis ini aja dan ini. Oke, jadi kalimat pertanyaannya di sini ada alat hubung nggak di antara kalimat ini? Nggak ada kan ya? Nah kalau nggak ada, ini kemungkinan jawabannya itu penjelasan. Tapi kita lihat ada kata rujukan nggak dan kata kerja yang menyatakan mungkin sebab akibat atau yang lain? Nggak ada kan ya? Justru di tengahnya itu ada konjungsi bahwa itu konjungsi yang menyatakan apa? Ini kan penjelasan atau isi informasinya kan, penjelasan informasi gitu. Ya. Nah, teman-teman, jadi konjungsi bahwa itu bisa dijadikan ciri bahwa hubungannya itu ialah penjelasan, gitu. Bahwa itu bisa dijadikan ciri hubungannya itu penjelasan. Tapi ini kok nggak di sini? Gak di awal gitu ya. Kalau bahwa itu memang sifatnya begitu, jadi untuk bahwa itu boleh di tengah. Selain bahwa itu konjungsi yang menyatakan contohnya, nah itu boleh posisinya itu nggak di awal sekali ya, gitu teman-teman. Oke,
Jadi salah satu ciri bahwa hubungannya itu penjelasan ialah kalimat keduanya itu ada kata bahwa, gitu ya. Selain di awalnya itu tidak ada konjungsi. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Soal berikutnya masih banyak ya. Soal berikutnya kalimat 2 dan 3. Kalimat 2 dan 3 pada bacaan di atas mengandung hubungan. Oke, 2 dan 3 menurut kalian hubungannya apa? Lihat kalimat 2 dan kalimat ketiga. Ada kata apa? Ada kata namun kan? Jadi langsung aja dijawab. Namun itu menyatakan apa? Pertentangan. Berarti hubungannya itu antara kalimat 2 dan 3 adalah pertentangan. Jawabannya yang D, berarti gitu ya, gampang. Untuk hubungan antar kalimat dan ada konjungsinya. Soal berikutnya, kalimat 9 dan 10 pada bacaan di atas menyatakan hubungan. Nah, ini ada soal yang muncul ya, seperti ini, hubungan 9 dan 10. Konjungsinya itu kan konjungsi jadi ya. Jadi itu teman-teman fungsinya itu untuk menyatakan hasil ya. Untuk menyatakan apa lagi? Untuk menyatakan simpulan kan ya. Bahkan ada yang bilang jadi itu bisa menyatakan konsekuensi gitu atau akibatnya, karena itu hasil kan, hasil. Nah, kalau kalian menemukan konjungsinya itu yang menyatakan simpulan atau hasil dari sesuatu pernyataan sebelumnya atau konsekuensi dari pernyataan sebelumnya, berarti teman-teman hubungan antara informasi sebelum dan setelahnya itu berarti meluas teman-teman, karena kalimat sebelumnya itu kan penjelasannya, kalimat khususnya ya, berarti kalimat simpulannya itu kalimat yang lebih umum kan, yang berisi gagasan utamanya ya. Karena itu kalimat ini bisa dinyatakan hubungannya adalah perluasan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami itu. Nah, PR kalian coba, saya kan sudah membahas tadi beberapa contoh. Nah, kita atau saya akan buka kolom diskusi ya di komentar. Coba kalian boleh sebutkan jenis-jenis konjungsi yang kalian ketahui. Misalkan perincian itu biasanya konjungsinya menggunakan kata apa dan sebagainya. Terus apakah semua konjungsi ini itu wajib dipahami dan ada sumbernya nggak sih? Nanti saya mungkin akan berikan komentar juga ya, kalau di buku atau di sumber yang saya baca itu hubungan antar kalimat atau paragraf itu ada apa saja. Atau mungkin kalian kalau mau tanya beberapa konjungsi boleh juga disampaikan ya, itu hubungannya apa. Itu saya tidak bisa membahas semua soalnya ya, mungkin ada beragam kasus yang kalian bisa temukan, tapi intinya cara mencarinya itu seperti itu, dan kalian harus bisa memahami jenis konjungsi atau makna konjungsinya itu untuk apa, agar memudahkan ketika mengerjakan soal hubungan antar kalimat maupun hubungan antar paragraf. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you.